Lu sendiri bagaimana akhirnya you can stick with your commitment with the same woman 23 tahun? Lihat tuh, Charles yang produknya dari pernikahannya diberkati di agama bisa cerai juga tuh gitu. Either itu happiness atau itu pain, itu both dua-duanya blending jadi satu. That's family. Termasuk misalnya kayak kemarin aku lihat di TikTok abang soal si pinjol dan segala macam. What happened with that? Tapi bukan abang pernah terlibat pinjol. Hai guys, jumpa di podcast aku. Seneng banget hari ini aku kedatangan tamu kehormatan. Kenapa aku bilang begitu? Karena ini adalah abang gue. Dia adalah salah seorang idola barometer gue pada saat gue memulai karir MC dan sebagai host. Dulu siapa tak kenal beliau? Iya kan? Hampir semua TV, acara kuis, beliau ini adalah salah satu raja kuis juga selain Helmi Yahya mungkin ya. Terkenal dengan kegantengannya orang Batak. Ini dia Bang Charles Bonar Sirait. Horas, mantap Siahaan. Abang gue. Yes. Ini Boris Siahaan, idola gue juga nih. Ya puji Tuhan. Sehat Bang? Sirait and Siahaan. Sirait and Siahaan. Ya. Sehat abang gue? Sehat banget. Ganteng masih sama, cuma sekarang the wisdom hair udah keluar ya Bang. udah bukan black lagi. Udah bukan black lagi ya. Ada white-nya, black and white. Tapi kan itu katanya wisdom. Justru ya kan? di situ mahalnya. Bang Charles tuh kemana aja sih? How are you Bang? Ini banyak banget orang. Setelah kemarin honestly gue tuh ngundang abang. Nyari nomor dan gue DM loh. I always do that. Gue DM abang ke Instagram. And then karena gue sempet lihat sebenarnya gue gini sempat kepikiran, ini Bang Charles Bonar Sirait kemana sih gitu ya kan? And then gue sempat lihat one of the podcast I don't know, tapi gue nonton secara spesifik lu di TikTok sempat viral juga Charles Bonar Sirait apalah segala macam. Wah si Bang Charles nih. And then gue cari Instagram lo. So where have you been? Iya, pertama gue ambil sekolah lagi. Gue S3 Doktor Ilmu Komunikasi. Kalau Tuhan izinkan ya mudah-mudahan doakanlah tahun depan mudah-mudahan bisa doktor ilmu komunikasi. Dokter ya, bukan dokter guys, dokter. Belum berubah. Belum niat jadi dokter. Susah itu belajar. Yes, so dokter ya. Dokter ilmu komunikasi. Nah, jadi gue memang di kuliah itu agak beda Mel. Kalau yang lain juga mungkin bisa sambil nyambi. Yang ini nih harus jadi kayak balik kayak kutu buku gitulah sendiri. Bahkan gue kadang-kadang mengasingkan diri dari keluarga. Memang perlu waktu untuk baca, nulis, salah, ganti lagi. Pekerjaan yang sebetulnya membosankan ya. Cuma menurut gue ya ini udah niat gue jadi gue harus selesaiin lah. Itu tanggung jawab gue. Dan tahun depan itu harus karena apa? Ya udah waktunya untuk batas gue untuk sekolah itu ya tahun depan udah harus selesai. Kenapa makan bangku sekolah lagi? I mean like come on, lo udah S3 dan bukunya abang tuh S2 mau S3 berarti kan? Mau S3. Ini bukunya abang udah banyak banget and almost all kalau lo Google dan juga search di YouTube, your name always comes up dengan public speaking. So you're like an expert gitu with the public speaking. Ini bukunya abang Public Speaking and Business. Public Speaking and Business. Another public speaking for teacher. Buat apa lagi lu? Ini bukan buat apa lagi tapi maksudnya kenapa tadi abang juga bilang sebenarnya capek, bosen. Kenapa masih ngejar sampai S3 dokter untuk public speaking juga? That's passion. Kalau gua tanya juga kenapa lo masih harus bikin podcast padahal lo juga udah ada di TV. Ya gua lihat ada dari pertama kali gua kenal sama Melanie kan yang gua lihat sebetulnya ada kayak kerja keras. Ingat apa enggak sekitar 25 tahun yang lalu sebelum ada acara. Kalau nggak salah Melanie itu salah satu produknya dari grupnya Emera kan. Betul sekali. Majalah Cosmo atau apalah gitu. Radio Hard Rock FM gitu kan. Gitu. Betul. Nah terus Melanie keluar lah sebagai juara. Terus kita di-pairingin sama satu acara. Gue ingat banget kita nunggu waktu itu di Jakarta Theater. Kita ngobrol. Gue masih junior banget itu. Lo yang nemenin lo tuh kayaknya mbak lo gitu lah. Terus ya udah masih junior banget gitu. Tapi gue juga ngerasa dia jauh nih sama gue umurnya. Tapi gimana caranya gue bisa tetap buat dia nyaman karena kelihatan kan Mel di situ masih baru. Iya, benar lah. Tapi akhirnya kita pairing kan berdua. Cuy, mendampingi Charles Bonar Sirait at that time, cuy. Niko Siahaan, cuy. Gila lo nggak geter anak Bekasi. Dia datang tuh ditemenin sama mbaknya. Belum ada manajer tuh. Iya, belum ada manajer. Belum ada. Gue yakin banget itu mbak rumah kok. Mbak rumah, iya. Kita akhirnya jalan. Tapi yang gue lihat Melanie tuh ada apa ya? Tahan banting, courage, passion. Ya itulah yang buat lo bisa bertahan sampai sekarang kan. Tahan banting pada akhirnya ya Bang. Tahan banting karena menurut gue
ya lawan juga banyak kan. Oh, Tough juga di industri itu, di tough. radio. Yes, gitu yes, loh. Dan definitely. dia juga dulu pasti masuk di jam-jam yang bukan jam prime. Maksudnya dikasih dulu di radio yang jamnya malam lah. Betul, jam betul. orang begadang lah. Benar, Tetap benar. aja tuh ada dan eksis gitu. Benar-benar. Jadi it's about commitment. Oke, I totally agree. Sebenarnya kata komitmen ini penting banget guys, terutama these days pada saat so many options ya Bang. Ini bukan cuma masalah rumah tangga, tapi dalam pekerjaan. Banyak orang yang ini aku belajar dari Tyson adalah you have to finish what you started. Kadang-kadang nonton Netflix aja karena banyak option, lu nonton tuh setengah-setengah, jumping. Nggak ada yang lo finish. Jadi my husband always told me, lo harus finish what you started. Baca buku juga begitu. Nah, balik ke abang gitu. Berapa puluh tahun yang lalu deh gitu. Charles Bonar Sirait itu adalah salah satu nama MC one of the biggest in Indonesia. And then after that, kan orang bilang tidak ada pesta yang tidak usai. Pasti semuanya akan ada usai. Dan of course ada regenerasi gitu. Setelah lu dapat Panasonic Award berapa sih? 3 kali, 99, 2000. Jadi Panasonic itu baru mulai. Gue dapat sama Diani Tami. Jadi itu pertama kalinya banget ada Panasonic Award. Bahkan yang pertama itu nggak ada eventnya. Wow. Setelah itu baru dibikinkan eventnya yang ada kayak peresmiannya. Kalau ada malam Panasonic Award. Yang pertama tuh enggak. Karena Panasonic langsung kerja sama tabloid. Waktu itu grupnya Gramedia. Pooling aja deh. Siapa nih yang paling terbanyak? Gue sama Diani Tami. Dian dapat, dia bawa acara itu ya. Pokoknya musik juga. Iya, acara musik. Iya. Lo apa sih, Bang? Gue Simfoni. Gue sama Fatur sama Nia Lavenia tuh. Nia Lavenia. Itu nama kan kemana juga tuh. Jadi ini iklan Lazenda, baju kaos ya Allah gue apal. Kan? Jadi terus setelah itu ada yang gantiin dia ada jadi akhirnya berteman nih di Simfoni tuh ada gue, ada Fatur, ada Sahrul Gunawan. Terus selain ada Nia Lavenia, ada almarhum teman gue, Rina Gunawan. Nah itu sohib gue banget. Pergi kan akhirnya meninggalkan kita kan, karena COVID kemarin. Betul. Itu sebulan sebelum beliau almarhum meninggal. Ini pejuang-pejuang semua. Yes, benar tuh anak-anak tahun 90-an semua. Nah Abang, apa yang dirasakan pada saat when you were on top gitu, popularitas dan segala macam, apa sih yang bisa dipelajarin pada saat when you look back tuh, ternyata kan dulu sekarang gini, kalau sekarang kan orang semudah itu, ya masa gini, semudah itu nggak selama gue, nggak selama kita kan. Betul, karena kan optionsnya banyak. Kalau dulu kan harus radio dulu, harus ini dulu, harus apalah, harus casting. Sekarang kuat aja konsisten bikin YouTube. Bisa jadi. 1 bulan 30 hari aja konsisten, lo naik. TikTok lah, konten lucu jadi. Viral naik. Betul, tapi kalau zaman dulu kan emang benar-benar proses. Apa yang abang pelajarin pada saat lo lagi top-topnya dulu? Ya itu ya, pertama you build reputation, you build brand. Without you are realizing, you are building your reputation. Dan sampai sekarang di dunia entertainment, gue yakin tuh yang laku itu adalah yang punya reputasi. Nah reputasi itu tadi nggak boleh bikin cacat. Kalaupun ada cacat lo harus segera memperbaiki. Terus kalau lo serta-merta cari uang, lu pasti nggak akan pernah dapet itu kesuksesan. Tapi begitu lo sukses, money will follow. Oh, ngikutin sebetulnya. Uang akan ngikut gitu. Jadi, tapi kalau orientasinya, gila nih, gue sekarang nggak kuat nih untuk bayar kos-kosan. Terus lo mikir terus juga duit, boleh sih. Lo punya target, boleh. Tapi karena orientasi lo uang, lihat deh, nanti lo mengutamakan semuanya untuk uang. Bahkan sering kali terjadi proses itu lo mau potong, gitu lo jadi akhirnya cheating, lo akhirnya jadi ngibul sama orang lain, hanya untuk, daripada gua ngafalin skrip, udah aja pakai ChatGPT deh sekarang gitu, atau daripada bikin konten mikir, udahlah jiplak aja punya orang gitu, ya bisa sih, cuma begitu nanti lo masuk ke pasar tuh semua akan membuktikan dia nggak sepinter yang di YouTube-nya ya. Oh, I see. Gitu loh. Refill the quality ya Bang. Tapi ini menarik nih, gini. Kalau sekarang Bang. Gak tau deh, lo setuju apa nggak? Of course, I do agree, totally. Tapi sekarang gini, zaman berubah. Kalau sekarang itu bisa dikatakan artis yang kadang-kadang, gue sangat percaya bahwa reputasi itu harus dijaga. Karena bukan hanya tentang popularitas, tapi juga tentang legacy peninggalan yang akan lo berikan. When you at some point kan orang semua akan meninggal, ya kan? Ya itu yang akan diingat sama banyak orang, the legacy that you gonna leave gitu kan. Tapi kalau sekarang itu kan Bang, orang makin aneh-aneh misalnya, atau kayak tadi lo bilang ada cacatnya quote unquote apalah segala macam, itu malah menjadi komoditi yang menarik dalam dunia industri. Bisa misalnya TV juga
Kalau zaman dulu kayaknya Senang. misalnya ada cacatnya quote unquote ya, terjadi sesuatu. Ini cacat bukan disability ya guys, tapi ini terjadi sesuatu yang ibaratnya mencemarkan nama baiknya. Image lah, image. Image-nya. Iya kan? Itu TV pasti kan nggak ngundang. Pasti dulu Sekarang pasti. ngundang. Sekarang malah ngundang. Malah roadshow. Nah, what do you think about that sebagai artis senior? Ya, pertama gue sih harus jujur ya, gue bingung. Apalagi contoh misalnya begini, yang kita dulu, contoh yang paling gampang lah, Mel kan pasti mau ngomong, kita tuh punya patron, punya role model, punya idola gitu. Siapa sih yang dijadiin role model gitu? Nah, role model zaman dulu yang memang tadi yang lurus-lurus gitu. Nggak usah gitulah, angkatan di atas kita. Aku nggak nyebutin artis senior. Kalau nggak salah gitu ya, paginya jadi duta BNN, malamnya ketangkep. Ada juga dulu. Iya, yang gue sebut, tapi Melanie ntar googling juga ketemu. Paginya diundang sama BNN, sama kepolisian untuk acara anti narkoba. Malamnya dia malah ketangkep. Justru mungkin dia mendalami peran. Itu kan menurut gue sakit itu sih. Ironik. Gitu. Cuma gimana itu terjadi gitu. Tapi di zaman itu kan agak susah gitu. Itu untuk dijadiin patron. Tapi yang hari ini yang menurut kita bisa jadi pelajaran atau kita juga harus kritisi. Kenapa hampir rata-rata yang punya masalah yang akhirnya jadi duta? Betul. Misalnya pernah salah nyanyi lagu Pancasila, jadi duta lagu Pancasila. Misalnya pernah ketangkap narkoba, besoknya jadi duta anti narkoba. Tapi itu gue setuju sih. Kalau menurut gue ya harus terus terang ya. Oh, dia memang terkena narkoba. Tapi setelah itu dia sadar. Nah, kalau sadar setelah itu kita justru pakai supaya dia memberikan dampak. Dia aja yang pernah salah dulu bisa seperti itu. Clear. Tapi nggak semudah itu orang di luar sana mengetahui kan mereka perlu berpikir kok panutan yang harusnya gue contoh gitu, kok pernah melakukan kesalahan. Saya juga nggak bilang bahwa semua manusia itu sempurna. Sulit mencari manusia sempurna. Nggak ada yang perfect gitu ya. Tapi kejadiannya baru, orang masih ada memori kolektif bahwa dia melakukan kejahatan, tiba-tiba dia dianggap sebagai duta kebaikan. Sulit dimengerti. Gitu loh. Emang itu juga mau mengatakan seolah-olah nggak ada stok orang baik yang lainnya. Gitu loh. Kan ini logik yang harus dipakai. Pada akhirnya, anak-anak muda itu ya nggak tahu ya, some of the young generation berpikir bahwa ada jalan pintas nih untuk bisa menuju kepada popularitas, bikin aja salah dulu, kesuksesan, I made a mistake, bang yang gede, orang kenal gue tuh pada akhirnya permisif kok, akan dimaafkan, and then mungkin akan menjadi batu loncatan kepada hal yang lain. Nah jadi orang-orang yang ini personal opinion ya. Jadi orang-orang yang akhirnya ya again tadi abang bilang tidak ada orang yang sempurna, tapi berusaha. Trying to do their best ya kan untuk bisa menjaga image, karena menjaga image yang baik susah kan gitu loh. Nggak gampang lah, itu kan build your personal brand itu. Sorry, gua ganti, bukan image bang, nama baik. Iya kan, nama reputation, baik. Reputation, that's the word, reputation. Reputation itu nggak gampang. Betul. Karena Melanie juga sama saya walaupun mungkin kita lihat misalnya katakanlah juga tetap ingin lurus-lurus, bisa aja yang namanya Melanie sama Charles misalnya, ada kewajiban bayar pinjaman misalnya, tiba-tiba kelupaan tanggalnya. Itu bukan berarti kita nggak mau bayar utang kita, tapi mungkin setiap manusia pasti punya alpa, gitu loh. Tapi itu two different things. Itu nggak dalam itikat dirimu untuk nggak bayar utang, mungkin lupa gitu ya. Tapi kalau by design Anda mau ngutang dan setelah itu lari, itu yang jahat. Jadi Anda pergi ke pinjol, Anda pakai nama orang lain, setelah itu Anda dapat uangnya, setelah itu kabur. Nah itu jahat. Diniatin. Itu by niat gitu loh. Itu desain. Jadi nggak sempurna semua orang kan? Orang tetap ada salahnya. Right. Jadi gitu. Dalam hati terdalam lu sebetulnya, apalagi anak-anak lu udah gede nih kan bang, lu melihat yang begitu tuh sebetulnya agak sedih, agak miris gitu ya. Gue percaya satu quotes yang gue selalu ambil kebetulan dari, karena I believe in my God. Jadi gue selalu juga baca Bible dan juga gue percaya terhadap keyakinan gue. Bahwa sesuatu yang lo bangun, terutama kalau lo membangun rumah dekat dengan laut, itu yang tersedia di sana itu umumnya adalah pasir. Nah, kalau lo mau bangun sebuah rumah yang kokoh di pinggir pantai atau laut, lo nggak bisa bangun itu di atas fondasi pasir. Betul. Lo harus bangun di atas batu karang yang teguh. Nah, buat gua batu karang yang teguh itu adalah by design di dalam diri lo, lo punya perencanaan untuk hidup bukan ngetop karena lo bikin sensasi, bukan ngetop karena lo bikin drama atau bikin kejahatan, tapi memang lo
lo wakil Tuhan kok. Kita semua wakil Tuhan di dunia. Tuhan justru ingin cerita baik tentang Tuhan itu diceritakan lewat diri lo, dari tingkah laku lo dan perbuatan lo ke dunia. Nah, apa yang lo lakukan dan viral sekarang dengan semua kejahatan itu kan produknya bukan produk Tuhan, gitu loh. Itu produk kejahatan, gitu loh. Jadi mungkin pernyataan kritisnya adalah gini, bisa nggak Bang Charles kalau kita jahat, nggak pakai produk Tuhan bisa ngetop? Gua akan jawab 100% bisa. Gua akan jawab bisa. Kalau lo pakai produknya evil untuk bisa ngetop, bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bahkan sebagian yang kelihatan glowing itu ada di sana. Tapi apakah bisa bertahan lama seperti batu karang yang teguh di pinggir pasir, pantai dan laut? I don't think so. Gue sih percaya banget bahwa fondasi itu penting. Kenapa? Karena the storm definitely will come. Badai itu pasti datang. Nggak usah lo tunggu, namanya hari, ada panasnya, ada hujannya, ada badai, ada keringnya. Itu pasti kan Bang, that's the part of life gitu. Nah balik tadi, ini menarik banget mengenai bagaimana lo membangun fondasi diri lo ya Bang. Karena dunia tuh nggak selalu ramah sama kita, ya dong. Kadang-kadang mereka justru ya ada yang menjatuhkan, ada yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja gitu. Jadi kalau lo nggak punya fondasi diri lo yang kuat, baik dalam rumah tangga, dalam karir, akan mudah banget either lo kebawa arus, lo lupa purpose awal tujuan lo kenapa Tuhan taruh lo dalam dunia entertainment, dalam politik, dalam dunia musik, apapun itu ya, termasuk dalam rumah tangga gitu. Back to you, lo jadi menikah sekarang sama Kak Maria udah berapa tahun? Sama istri gua Maria Herawati Luciana Manik, itu lengkap ya, biar dia dengar. Habis ini nanti banyak makanan nih di rumah gua. Lebih disayang gua. Ya lebih disayang ya. Gua angkat lo Mar. almost 23 years. Ya, kita menikah 2000 gitu. Ya kalau dihitung sampai sekarang, ya kan sekarang udah 23 tahun. 2 tahun lagi will be my silver wedding anniversary. Our silver wedding anniversary. Bersama dengan orang yang sama, luar biasa. Dan gue honestly speaking belum pernah mendengar kabar yang gak enak tentang rumah tangga lo nih Bang. Honestly ya. Kalau lo kan pasti denger mengenai rumah tangga gue. Ya ups and down ada. Tapi kan kalau lo tuh smooth everything. Oke. Ya karena gue nggak declare aja, Mel. Iya. Kalau lo pancing-pancing juga. Ya, sekarang gini. Nggak ada yang perfect. Nobody's perfect. True. No one family is perfect in this world. Nggak ada. Iya. Lo sendiri bagaimana akhirnya you can stick with your commitment with the same woman 23 tahun? Gue rasa itu juga banyak soal yang orang semua hadapin lah ya. Kita berjanji di depan orang tua, di depan Tuhan, teman-teman. Ya kita ke rumah ibadah semua kan rata-rata pernikahan kan kita pasti diberkatinya di sana. Kalau saya waktu itu kan ke gereja gitu. Gue cuma mikir gini nih ya, kalau gue nurutin semua apa yang gue mau ke dagingan gue, gue mungkin menang, gitu loh. Tapi gue pasti akan bilang, ya pada saat gue menang itu nama Tuhan lagi dikalahkan. Karena lihat tuh, Charles yang produknya dari pernikahannya diberkati di agama, bisa cerai juga tuh gitu. Jadi gue berpikir, ya nggak mungkin kita semuanya harus menang dan kalah, Mel. Ya kalau memang buat lo family ini cuman buat kesenangan lo, gue jamin deh, lo mendingan mikir 2-3 kali lagi nanti kalau mau menikah. Jadi dari awal juga lo harus set di dalam kepala lo bahwa yang lo hadapin dalam pernikahan nanti itu nggak semuanya hal yang gembira, kesedihan juga pasti akan datang. Tapi jangan karena gue bilang begitu terus lahirnya lo nggak mau nikah. No, enggak, gue nggak bilang begitu. Poinnya adalah gini, ya itu either itu happiness atau itu pain, itu both dua-duanya blending jadi satu. That's family. Gitu loh, nggak ada lo bisa cuma bilang gini, Tuhan gue mau nikah sama orang ganteng, tiap hari jangan bikin gue berantem. It's impossible. Gitu loh. It's impossible. Pasti lo akan ada waktu untuk ups and down, gitu loh. Tapi persoalannya sekarang dunia lagi melihat lo ketika lo berhasil seperti batu karang yang teguh, ya lo memang contoh yang harus diikutin. Lo patron yang harus diikutin. Karena keluarga itu juga dijalankan untuk memberikan contoh dan vibe kepada dunia ini kan. Iya. Pada akhirnya kita menyadari bahwa ternyata pernikahan itu bukan hanya untuk kita ya.
Tapi banyak orang yang juga look up to you, right? Gitu. Jadi, including pada saat kemarin gue di tahap-tahap berat dalam pernikahan gue gitu ya bang, there was time juga gue udahlah, just give up gitu ya. Oh banyak yang tepuk tangan tuh kalau lo cerai. Right, and then terus gue mikir, wah orang-orang yang selama ini misalnya gitu ya, Kak, gue melihat pernikahan lo yang kita sebenarnya nggak sadar juga gitu kan, ternyata orang tuh ada yang melihat look up to us, berharap they have expectation juga kepada pernikahan kita. Mungkin mereka juga akan kecewa, gila Melanie sama Tyson atau mungkin Charles sama Maria aja yang gue look up tuh pernikahannya, mereka aja nyerah, bubar. Mereka juga bisa losing hope sebenarnya gitu, karena mereka melihat pernikahan orang lain sebagai contoh, sebagai living example gitu. Exactly. Juga gue akhirnya mulai melihat ternyata pernikahan gue atau keluarga gue itu bukan cuma buat keluarga gue, tapi itu juga buat orang lain. Kita example of God. Jadi lu tuh sebetulnya lo sebetulnya bikin keluarga ini by your plan atau by God's plan. Tapi kalau kita semua yakin bahwa kita yang ada di dunia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, sebetulnya bukankah kita ini sekarang lagi mencoba memberitahukan kepada orang lain yang belum nikah, ini salah satu contoh tahap kehidupan yang memang Tuhan inginkan juga bisa dilalui oleh anak-anak muda setelah nanti Anda besar, punya pekerjaan, punya permanent income, menikahlah gitu loh. Jadi sebetulnya pernikahan lo dan pernikahan gue dilihat nggak? Ya dilihat lah. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadar. Gitu. Right. Tanpa kita juga harus bilang menikah yang baik harus begini ya. Tanpa kita harus jadi konselor. Kita sesungguhnya semuanya sedang jadi konselor. Dan sebenarnya nih. Yang terberat tuh ya bang, there was time gue tuh nggak pengen podcast dan cerita soal pernikahan karena gue takut jadi bumerang, ngerti gak lo? Jadi backfire. Tak gue udah ngemeng, udah sharing, ya karena kan lo yang jatuh. Taunya gue yang jatuh, coy, gitu ya kan? Seorang orang dengan gampangnya potong di TikTok terus bilang, dulu aja lo ngomong seperti kan. Tapi kan hidup itu kan evolving ya, berubah, kita nggak pernah tahu. Nah, memang pada akhirnya ini gue ngomong ke diri gue sendiri ya, banyak orang yang bisa memberikan a very good theory, tapi beda cerita untuk saat kita berbicara mengenai integritas. Walk the talk tuh susah sekali. Susah banget lah. Lu ngejalanin apa yang you do what you preach. Susah right? lah. Apalagi lo misalnya lo sama Tyson, gue sama Ria, dua-duanya misalnya punya genetik yang A person gitu loh, leader. Waduh. Itu dua manusia super digabungin, ya udah hampir semua teori membuktikan yang ada perang gitu loh. Tapi semua orang, waduh enak ya, karena bintang sama bintang gitu loh. Siapa yang nggak seneng? Tapi itu tantangannya gitu loh. Ketika lo sumpek, ya lo nggak bilang sama dunia declare bubar, ya lo out. Karena apa? You have to find your own time. Tyson juga gitu, ya gue juga. Tapi ya nanti yang menyatukan Tuhan lagi. Nggak ada yang nggak bisa lo terus dominan. Melanie Ricardo ini gue yang dapetin ini semua, gue yang pimpinan rumah tangga. Ya walaupun gue lihat di genetik lo juga sebagai wanita Batak lo ada leadnya, tapi biar gimana pun balik lagi Mel, lo tuh perempuan. Apapun ceritanya lo perempuan, itu kan pemimpin dalam rumah tangga laki. Biar kata botak dia tetap dia. Tetap dia yang mimpin. Tyson dibilang botak tuh. Nggak gue ya, dia lah. Was there a time like you almost give up as well on your marriage? Masa-masa tahun-tahun terberat lo? Waktu itu gue pernah bilang sama Ria, Ri, gue tuh memutuskan untuk nikah sama lo termasuk salah satu keputusan besar buat gue nggak mengikuti teman-teman gue di industri entertainment. Kalau Melanie juga lihat, banyak juga loh idola-idola gue yang nikah sama orang entertainment, keluarganya langgeng. Gue sebut lah ya, karena dari kecil gue sebetulnya nganggap dia yang akan gue sebut ini seperti ibu gue gitu. Tante almarhum Tante Rima Melati. Dari kecil saya sekolah bersama dengan anaknya, keluarganya. Bahkan saya main film tuh melalui Tante Rima yang minta Om almarhum Arifin Senur sama Tante Yayang untuk supaya saya main film di Biarkan Bulan Itu. Itu filmnya pertama kali Ikang Fauzi sama Marisa Haque pacaran. Ketemu dan habis itu nikah. Saya main di situ. Itu karyanya Tante Rima. Nah, terus saya lihat look up karena anak-anaknya di sekolah itu sebetulnya teman saya. Jadi Ai. Ada di atasnya ada Paula, ada Yongki, baru Ai Aditya, yang DJ, yang nikah kan sama Marisa sekarang. Dulu sama Alin. Nah, itu kan gue ngelihat, waduh, yang satu Tante Rima cantik, Om Frans tumbuhannya ganteng. Perfect, Terus
Dan gue bukan cuma main film aja sama mereka, ikut ke restorannya, ada di Le Bistro dan lain sebagainya. Dan Om Frans bikin usaha, langgeng. Nah, kalau nggak ada syuting, Tante Rima sama Om Frans ngelola restoran, ada Jaya Pub segala macam. I'm in that family, jadi tahu banget. Gue ngerasa, wah ternyata bisa ya kalau bintang kawin sama bintang. Terus lihat itu, Mas Ikang sama Mbak Ica, itu langgeng juga, bintang sama bintang. Marisa Haque, Ikang Fauzi, Widiawati, Sofan Sofyan, itu langgeng juga. Bener. Ute sama Kak Jeff. Iya, itu juga langgeng. Nah terus gue mikir, bisa nggak nih gue kalau sama artis, kan gue udah mulai mikir. Jadi lu ada pikiran tuh? Gue juga udah, iya kan gue nggak pernah ngomong di tempat lain. Di podcast lu nih baru gue ngomong. Gue juga udah berpikir, Tuhan, apa jodoh gue ini harus orang entertainment. Ya, malah dulu kan lagi Bang Gantengnya host tuh kan, Indonesia kan, dulu Charles Bonar Sirait. Itu kan siapa nih yang tiba-tiba apa dia nih gitu kan. Kadang-kadang gue lagi host, dia nih. Doan nih, ini MC partner gue. Terus gue tanya, dia bukannya jodoh gue. Gue nggak mungkin nanya sama dia. Iya kan? Kan sifatnya semua cewek nunggu ditembak. Iya, nunggu dilamar kan? Iya. Tapi ya gue juga udah lihat gerak-geriknya. Ini kalau gue ngomong, jadi nih gitu loh. Gue nggak ngomong lah siapa ya. Cuman kan dari gerak body language itu kelihatan lah. Orang senang sama kita gitu kan kelihatan. Tapi gue langsung mikir, aduh ini gimana kalau ntar dua-duanya kita bertarung keluar, siapa yang besarin anak-anak gitu. Walaupun gue nggak bilang dari semua entertainment, nggak semua entertainment tuh nggak bisa. In your case lah ya. Tapi lu pernah cinlok nggak sih Bang? Nah ini pacaran ya? Lo yang kalau pacaran banget sih enggak ya, karena gue udah ngeliat, aduh Mel, ini kan syutingnya aja sampai malam, sampai pagi waktu itu kalau sinetron. Ini kalau mau pacaran, kapan pacarannya? Gitu loh. Jadi gue kayaknya nggak termasuk yang bisa memacari orang yang ada di dalam satu kerjaan. Tapi tadi balik lagi, apa yang terberat kalau abang dan kakak dalam rumah tangga, walaupun kelihatannya adem ayem? Kakak orang Batak, abang orang Batak, dua-duanya anak Tuhan. Orang pasti mikirnya should be easy dong. Tapi kan pasti dalam, itu kan kacamata di luar. Iya ngejalanin kan kadang-kadang kacamatanya perspektifnya berbeda gitu. Iya, sampai pada satu bidang atau pada satu keadaan, misalnya kita termasuk orang-orang yang sama-sama punya tipe kepemimpinan yang tinggi, dominan gitu loh. Nah kalau di rumah misalnya, rumah ini mau dibangun dengan caranya dia. Kalau terus lo berpikir cuma dengan kelaki-lakian lo pasti mulai ngerasa lo lagi dikalahin. Lo lagi dikalahin. Lo nggak bisa, apalagi banyak yang bilang, ya pemimpin tuh di rumah tangga seorang pria. Tapi di era sekarang kita ngobrol sama yang wanita-wanita maju kayak lo, Ria, dia udah berpendidikan sampai dari Amerika. Susah. It's impossible kalau lo mau terus cuman dengan otot, apalagi lo udah pakai otot ke perempuan. Nggak dapet, akhirnya nanti berantem deh. Akhirnya kalau lo mau coba pakai kekuatan lo sebagai pria, fisik lo menaklukkan wanita, lo bukan akan menang, lo malah akan akan kalah. Karena apa? Karena wanita nggak bisa lo hadapi, kalaupun lo lagi susah sama dia, lo nggak bisa hadapi wanita itu dengan fisik. Nggak bisa. Ya, lo harus mulai baca buku-buku tentang how to deal with a woman. Susah wanita ternyata itu ya. Kompleks ya. Wanita itu it's a human being that can work within one time with several movements. Sementara pria dia sama seperti mie yang panjang tuh fokus. Dia nggak mau ngerjain yang lain. Nah, kalau dua cara seperti ini terus dipakai untuk discussion, untuk dealing the negotiation atau mencari kata terbaik, sampai kapanpun lo nggak bakal ketemu. Sulit. Nggak akan. Karena apa? Karena gue mau lo Mel ikut cara gue fokus, pinggirin tuh yang lain-lain. Boleh nggak? Lo tinggalin semua pekerjaan lo, kita ngomong dulu yang ini. Perempuan nggak betah digituin, brother. Nggak bisa. Perempuan itu pikirannya bercabang. Jadi ada momen-momen itu kalian juga ibaratnya sama-sama kayak chaos dan memaksakan kehendak masing-masing. Iya, di beberapa bukunya salah satu pakar psikologi dunia, Monroe gitu nama belakangnya, depannya saya lupa. Dia mengatakan women is just like spaghetti, gitu loh. While man is just like iron. Nggak ketemu. Spaghetti itu kan wrinkle gitu. Gue udah pernah coba berkali-kali maksain sama kehendak bini lu. gue. Akhirnya apa?
perang kita. Akhirnya berantem kita. Yeah. Nah, berantem dari discussion, percaya atau enggak, itu bibit untuk berantem berikutnya. Yang lainnya, betul. Jadi jangan pernah deh pulang ke rumah, lo bawa persoalan kantor, lo hajar ke bini lo atau ke pasangan lo. Udah, itu tinggal tunggu lagi ada badai berikutnya, lo jadi. Masuk di situ setan, masuk di situ iblis, udah. Yeah. True, benar. I don't know ya, ini that's my experience. True, benar-benar. Akhirnya pada saat itu apa Bang yang dilakukan gitu untuk bisa work on things? Ngalah. Emang itu doang kuncinya. Ngalah dan berdoa. Itu doang ngalah kuncinya. Dan berdoa. Gitu loh. Satu lagi tips berikutnya, even though kita merasa laki-laki ini benar, ada satu tips yang ya nggak tahu ya ini benar apa enggak. Hug. You give a hug to a woman, you win. You win her heart. Runtuhlah ego dan segala macam. Exactly. Walaupun itu tidak akan meruntuhkan serta-merta pemikirannya yang kritis. Wanita itu juga kritis. Iya. Contoh yang paling gampang misalnya, sebagai seorang pria, apapun ceritanya, kita sayang sama ibu kita. Kita sayang banget, kita belain ibu kita. Begitu ibu kita ketemu sama istri kita, trust me, itu adalah kemungkinan bencana dunia, perang dunia kedua atau ketiga setelah perang dunia yang kita pernah tahu di dunia ini. Kalau bisa lo melipir aja. Kalau perlu, sayang, aku pergi dulu ya keluar sebentar beli minum. Itu tinggal tunggu aja. Ada gelas jatuh atau misalnya anak lo dipegang sama nyokap terus tiba-tiba bini lo bilang, "Oh, Ma, kok pegangnya begitu?" Udah. Terus lo nggak bisa berpikir lagi tuh yang wise bahwa dan lo nggak seharusnya ikut di dalam perdebatan itu. Aduh, capek banget gue kebayang inang-inang sama inang-inang. Lo kebayang nggak tuh gitu ya? Kebayang misalnya ibu gua datang ke rumah gua, mana itu si Tito? Terus diambil anak gua, saya mau mandiin dia dulu gitu. Terus sementara bini gua ngeliat, sensi ya. Aduh itu anak yang dilahirin dari perut gue, kenapa lo ucel-ucel kayak gitu? Nah udah. Dan dia stuck in the middle kan? Itu salah satu contoh aja. Oke. Salah satu contoh calon perang dunia berikutnya di rumah tangga yang kalau lo nggak bisa sense bahwa itu adalah sebuah persoalan dan itu perlu dipelajarin. Yes. Kayaknya menurut aku pernikahan tuh sampai kita mati juga terus belajar ya Bang. Biar kalau udah bertahun-tahun bersama. Nggak ada sertifikatnya. Kagak ada. Tetap aja ada hal-hal baru. Dan pada akhirnya pernikahan itu adalah hal kecil yang kadang-kadang justru bikin masalah WC lah nggak ditutup, kalau laki pipis lah, apalah anduk lah, apa yang kayak gitu perintilan kan pada akhirnya. Tapi kan. Tapi itu dari situ bisa umumnya lahir persoalan besar. Betul, karena argumen nggak mau ngalah dan segala macam. Gitu loh. Tapi kalau gue tanya sekarang, Bang Charles, itu example aja. Bang Charles dalam 23 tahun pernikahan, are you happy now still with your marriage? Iya, karena gue merasa bahwa gue udah punya komitmen. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar gue pengen punya keturunan, tapi gue mau buktiin bahwa I earned that. Oh, you earned Maksudnya that. sampai akhir hayat itu pattern yang memang gue mau sampaikan bahwa ya itu gue harus jalanin itu gitu. Okay. Itu it's a part of consequences. Mau happy, mau sedih, itu semuanya udah blending jadi satu. It's a commitment ya. It's commitment dan jangan salah. Begitu Melanie mendirikan sebuah rumah tangga baru, sebetulnya kan papa kan Siahaan, mama kan Pardede kan. Melanie sebetulnya udah nggak di situ kan. Melanie udah bikin rumah tangga baru dong. Baru. Iya. Nah, Melanie harus terusin ini sampai selesai. Iya, true. Nah, gimana caranya untuk avoid temptation, godaan? Karena kan maksudnya lu usia papa Facebook lah ya, papa muda gitu. Dan sekarang itu perempuan itu they don't really care. Mau justru kadang-kadang it's a challenge udah punya istri. Karirnya bagus, terus untuk yang misalnya muda-muda, it's a daddy figure. Punya istri nggak apa-apa lah, malah itu challenge gitu loh. Gimana caranya? Itu challenge, Mel. Jadi kalau kita juga lihat ya, apalagi kita orang komunikasi, gue rasa hampir semua juga orang bisa tahu lah kalau di luar itu yang mulai dari flirting, goda-goda kecil, ngajak ketemu dan lain sebagainya. Itu banyak. Dan memang dunia tempatnya tadi soal hal-hal yang negatif itu memang ada seperti magnet yang ingin menarik lo keluar gitu loh. Itu challenge yang besar. Challenge yang besar. Sekali lagi, memang kalau kita nggak punya visi seperti tadi yang Melanie bilang, kita gampang banget terdistract gitu. Tapi kalau memang kita stick ada satu visi yang kita kejar, walaupun itu nggak mudah, tapi menurut gua ya visi itu yang akan menuntun lo untuk bilang,
enggak gitu loh. Ini bukan jalan hidup gue yang kiri dan kanan, gue stick with it. Tapi bukan hanya wanita ya, godaan macam-macam. Kalau hari ini public figure itu korupsi. Iya. Datangnya juga bisa lewat wanita. Betul. Gitu. Dan itu tadi, apa memang lo mau hidup ini yang lo kejar adalah itu? Kalau yang lo mau kejar sejak awal di pernikahan itu, kayaknya nggak ada deh pernikahan dari awal yang mengatakan bahwa untuk bisa lo kaya cepet, sukses cepet, lo bisa menghalalkan semua cara. Nggak ada. Termasuk misalnya kayak kemarin aku lihat di TikTok abang soal si pinjol dan segala macam. What happened with that? Oh, itu waktu itu salah satu tayangan Christianity yang datang itu bertanya pada saya, kira-kira Bang Charles ini tayangannya mau diputar nih di rumah ibadah. Bang Charles punya kesaksian nggak? Gitu loh, punya kesaksian. Salah satu persoalan yang menurut gue juga, tadi gue belum sebut sama Mel, di persoalan keluarga itu bukan hanya ada soal dominan atau adu kuat, saling kepemimpinan, tapi juga ada persoalan keuangan. Of course, financial it does matter. Financial problem itu juga salah satu yang kalau saya boleh share, itu yang jadi kadang-kadang gini, soal cinta kurang apa lagi, mereka kayaknya nggak ada selingkuhan, betul. nggak ada flirting, rumah tangga ini baik-baik, tapi nggak sedikit loh rumah tangga yang hancur datang kepada saya dan ngobrol, kita itu akhirnya memutuskan untuk berpisah karena suami gue tuh tukang utang. Banyak, tapi sebetulnya gini, kalau soal kegantengan suaminya nggak kurang ganteng, baik, sayang, tapi dikenal ngutang dan terlilit utang dan nggak bisa. Nah, si istri langsung bilang, ya kalau ini terus dipelihara, gue akan masuk nih dalam masa depan yang suram. Ya gue terpaksa cerai. Cabut, karena apa? Hutangnya udah berlipat-lipat. Nah, jadi tapi bukan abang pernah terlibat pinjol? No. Pada saat itu nggak pinjol kan. Itu kan jadi nih, gue mungkin juga bisa ceritain. Video itu adalah video 20 tahun yang lalu. Coba aja lihat, di situ belum ada rambut gue yang putih kan. 20 years ago. Itu 20 years ago. Gitu loh. Mereka datang, mereka telepon, mereka approach, dan syutingnya waktu itu mereka minta, Bang Charles syutingnya di mana? Ya lo yang perlu, ya lo datang ke rumah gue dong. Gitu loh. Terus mereka datang. Nah terus mereka waktu itu tawarkan, Bang Charles kita mau kasih fee, nggak mau. Karena apa? Karena kan gue testimoni. Gue kan memberikan kesaksian, pelayanan. Masa gue pelayanan dibayar? No, gue nggak mau. Terus yang kedua, video itu menjadi milik mereka. Itu abang ceritanya apa kok bisa sampai ada, maksudnya sampai ke TikTok gitu loh? Enggak, jadi gue taunya pada saat itu hanya untuk video dong. Dan di era itu belum ada TikTok. Nah dia itu hanya untuk pasti ya dinaikin di YouTube lah zaman itu. 20 tahun yang lalu gue rasa udah ada kali. YouTube tuh udah ada kok. Di-post ke sana. Nah kayaknya semenjak TikTok ini viral sekarang, dia repackage, dia naikin lagi. Jadi apa yang sebetulnya abang sampaikan saat itu? Waktu itu intinya gue harus ngambil komitmen ketika gue mungkin, namanya kita waktu pas muda itu kita juga mungkin melakukan perhitungan nggak sepenuhnya tepat ya. Kesalahan pertama misalnya gue coba untuk hidup lebih konsumtif waktu itu. Misalnya pada saat itu gue cukup dengan mobil dengan harga sekian untuk bisa nganterin gue ke tempat syuting, tapi gue mau naikin 3 kali lipat di atasnya. Ini pada saat lo masih berkarir di TV masih aktif ya? Masih aktif kok. Waktu kalau 20 tahun yang lalu ya berarti tinggal kuranginnya sekitar tahun 2000-an gitu. Awal-awal itu pada saat Panasonic Award lagi nggak ada pembawa acara yang lain ya. Yang ada cuma 5-6 orang pria lah. Lagi sibuk-sibuknya tiap hari syuting. Jadi lo maksain diri untuk membeli barang-barang luxurious? Karena apa? Karena mungkin di dunia entertainment itu juga ada beberapa pendapat bahwa makin kita populer, makin produk-produk yang kita miliki harus yang luxurious. Nah, luxurious itu kalau gua hitung, gue pikir setelah bekerja mungkin masih bisa kita tutupi, dan semua produk luxurious itu kadang-kadang yang menipu sedikit adalah menjanjikan ke kita, Pak ini bisa kok barangnya nggak dibeli dengan cash, bisa dicicil, gitu loh. Sama rumah juga bisa dicicil, tapi rumah lebih punya fungsi untuk berteduh. Kalau mobil kan cuma kadang-kadang datang, turun, nganterin pulang, udah selesai. Jadi yang abang beli saat itu apa? Mobil? Mobil yang di atas kewajaran yang mestinya gue bisa hidup dengan mobil kelas C, itu yang A, gitu loh. Yang nyicil? Yes,
Karena mereka datang kan dengan nyicil. Pak, ini boleh dibeli, cukup bayar DP-nya 20%, 80%-nya Bapak nyicil aja. Jadi saat itu Bang Charles sempat keikat juga sama cicilan dan segala macam? Pasti dong, karena saya harus bayar bunga dan pokoknya. Gitu loh. Nah, entah kondisinya seperti apa, waktu itu ada juga kan, di mana nggak semua setiap hari ada waktu kita untuk syuting. Of course, Pasti ada juga yang kadang-kadang di bulan-bulan tertentu yang slow down. Iya, betul. Nah, di slow down itu saya tetap harus bayar kan. Nah, ketika saya bayar, saya udah lihat, oh ini udah sekali nih, nggak bisa bayar. Udah 2 kali, udah nelponnya udah bukan ke saya. Nelponnya udah ke istri, saudara, semua diteror. Ya, dan buat saya itu mengganggu. Nah, itu kesalahan pertama saya yang saya akui juga di video itu, bahwa apa? Saya nggak punya perhitungan yang tepat mengenai bagaimana harus hidup fungsional, tapi waktu itu hidupnya konsumtif, gitu loh, hanya untuk glamoritas. Nah, buat apa? Akhirnya saya putuskan, oke, kalau gitu saya payback aja. Saya masih ada 1 aset, waktu itu ada sekitar 3 atau 4 aset, 1 aset saya jual untuk lunasin itu semua. Untuk lunasin. Udah. Wow. Artinya itu sakit, tapi apa? Itu mengajarkan kita bahwa hidup itu sebaiknya ada takarannya gitu loh. Nggak harus juga fake. Iya, sesuai porsinya aja. Sesuai porsinya aja. Porsinya. Ngapain juga gitu. Waktu itu saya naik mobil yang kelas C. Itu bisa kok, kan mobil fungsional, cuman nganterin dari rumah ke tempat syuting. Udah selesai, habis itu mobilnya nongkrong di situ sampai malam. Nggak ngapa-ngapain juga. Tapi karena teman-teman lain mungkin misalnya parkirnya mobilnya kalau sekarang tuh kan misalnya opor semua. Enak gue kalau Fortuner, ganti deh. Padahal mungkin sebenarnya dengan Fortuner juga lo bisa nyaman-nyaman juga gitu ya kan. Misalnya ini contohnya ya. Itu ya tanpa bermaksud harus begitu nyebutin brandnya ya. Tapi akhirnya memang ya ini memang this industry nggak enaknya adalah kadang-kadang kalau kita nggak kuat-kuat iman, ya kira kita memaksakan diri dan keikat sendiri gitu kan Bang pada akhirnya. So, jadi pada hari ini udah tidak berusaha untuk mengaplikasikan kehidupan luxurious lagi. Apa adanya aja. Kalau buat gue yang penting tadi semua yang mendasar sebagai tanggung jawab gue bisa penuhi. Iya. Kalau ada lebih, ya. Nah kalau ada lebih silahkan. Tapi buat gue sekarang hidup dengan fungsional tuh cukup kok gitu. Benar-benar. Sangat cukup, nggak perlu terlalu yang mengejar glamoritas. Karena gini, sebetulnya Mel, kalau itu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan, oke lah. Tapi kalaupun misalnya lu harus fake, ngapain lu jadi orang ngibul gitu loh. Benar. Sekarang juga kalau mau mobil mewah, lu pinjem bisa kan? Iya. Lu rental. Tapi apakah segitunya gitu gini, ya? Dunia juga tahu kalau itu mobil rental. Dunia kita doang yang happy dengan fake kita sendiri. Gue turun nih dari mobil mewah, terus turun pakai sepatu yang keren, terus wartawan mulai ngeliat gue semua nih di foto nih. Itu perasaan lo bro. Padahal sih sebetulnya dunia tahu banget lo nggak mampu untuk itu. Come on, don't be fake. Exactly. Ngaku aja jujur bahwa lo memang adanya yang sekarang. Ya level gue masih di saat ini dan ya gue harus bisa menikmatinya, itu yang paling penting kan. Iyalah. Apalagi kalau kita surrounded by teman-teman yang juga pada menter-menter gitu kan Bang. Tapi what would be the advice yang when you look back 20 tahun yang lalu, the younger version of yourself yang lo pengen kasih tahu dengan sekarang, lo sekarang berapa sih Bang? How old are you now? 50. 50 pas. Oke, 50. Apa wisdom yang lo dapetin gitu? Lesson about life di usia 50 tahun ini. Iya, pertama nggak ada satu cara shortcut untuk bisa menuju sukses. Hampir semua sekarang gue lihat di YouTube, di mana-mana banyak orang preaching tentang sukses. Berarti kalau topik sukses itu yang paling tinggi Mel, berarti emang hampir rata-rata dunia ini tahu yang mau dikejar sukses. Karena semua orang pasti mau ke situ. Tanya deh sama semua orang. Betul. Karena apa? Dicekokin juga sama orang tuanya, sama tetangganya, sama sekelilingnya. Lo harus sukses, lo harus sukses. Pertama, setiap ukuran sukses untuk setiap orang itu beda. Setuju. Nggak ada. Lo bisa set parameter sukses lo. Sama misalnya gini, wah gue juga seneng sama presiden gue hari ini, Pak Jokowi. Tapi terus apa gue pikir, terus gue harus kayak suksesnya Pak Jokowi? Ya udah gila juga kali ya. Ya lo depresi lah. Dia punya berkat dan talenta hidup yang udah dapet dari Tuhan. Itu suksesnya beliau seperti itu. Very true. Gue nggak harus memaksakan diri untuk menjadi seperti idola gue. Apakah gue mengidolakan pemimpin negara ini? Iya.
Tapi gue tetap berharap itu hidup beliau. Hidup gue punya jalan sendiri. Gitu. Jadi lo nggak bisa mendefinisikan sukses hanya karena lo lihat orang lain sukses, lo harus contoh dia. Betul. Nggak. Terus yang berikutnya, sukses itu jangan lo bikin atau kita bikin sebagai sebuah pencapaian akhir. Nikmatin itu sebagai sebuah journey. It's a journey. Gitu. Sama seperti rumah tangga. Wah, pengen nih seperti suksesnya almarhum Frans Tumbuhan sama Rima Melati. No, lewatin itu dengan semua cerita sakit, pahit. Melanie ada berantem-berantemnya dikit, gue juga ada gitu. It's a part of your success. And journey tiap orang tuh beda-beda. Beda-beda, gitu loh. Bang Charles, saya mau kawin perak nih. Saya nggak bisa menyelenggarakan pesta semeriah orang itu. Men, kita masih punya umur panjang. Kalau nanti dikasih sama Tuhan, ada golden anniversary. Exactly, Nggak harus di 25 tahun. Jadi siapa sih yang ngajarin di dunia ini harus ini lo tuh harus gini. Ya, sometimes itu iblis. Benar. Menurut gue memang makin tua bang, tau nggak? Nggak ada yang harus. Tidak ada yang harus. Maksudnya nggak harus ini, nggak harus itu. Dan gue selalu bilang bahwa it's very good to be Raffi Ahmad. Tapi not everybody has to be Raffi Ahmad. Karena tiap orang punya journey, punya achievement, punya kekuatan berbeda-beda. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Nice, that is very nice. Exactly. Yes. Raffi datang di zaman kita, dia tepat ada semuanya di situ. Percaya nggak? Once nanti setelah Raffi, there will be another Raffi Ahmad regenerasi yang berikutnya. Kalau angkatan lu tuh dulu siapa sih Raffi Ahmadnya? Siapa angkatan lu dulu? Ya siapa? Maksudnya di zaman kalau pembawa acara itu nama-nama yang gua hafal yang berkarir di industri itu. Karena dulu TV ya. Kalau pembawa acara tuh ada aku, ada Niko, ada Ferdi, ada Erwin Parengkuan, ada almarhum Ricky Jo. Ya kan? Kalau di atas ya ada Mas Tanto, ada Mas Helmi yang kita look up gitu kan. Yang senior kita. Ya semua nama-nama itu pada saat itu rata sih ya. Benar. Kalau sekarang kan karena ada digital, ada ini, ada segala macam kan bang. One more bang, tadi yang udah gue mention bahwa tidak ada pesta tidak usai. Ngetopnya apa kita gitu on the top, pasti kan akan ada ups and down-nya. Banyak orang yang tidak bisa deal dengan post power syndrome. Akhirnya jadi apa sebutannya tuh star apalah gitu ya. Pokoknya jadi kayak aneh-aneh. Atau bisa juga jadi depresi, jadi always compare themselves with others gitu loh. Jadi nggak happy. Dulu kan gue gitu. Star megalomania. Ya kayak gitu-gitu lah pokoknya. Star syndrome, that's the word. Yes kan, star syndrome. Yeah. Gimana caranya? Karena kan lo bilang setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Sekarang gue tanya lah sama Melanie balik itu. Emang lo dulu pernah merencanakan hidup kayak gini? Dari kecil sih, gue selalu pengen jadi artis. Tapi kan dulu nggak artis kan? Tapi nggak pernah planning gitu. Iya. Nggak, atau sekarang gini lah Mel. Itu standar yang manusia bikin itu dunia yang bikin. Betul. Gitu loh. Glamourity, exclusivity, konsumtif, itu dunia yang bikin. Nah di dunia ini kan nggak semua ini karya Tuhan yang lagi ada. Seperti yang tadi aku bilang, sebagian dari karya dunia ini ada satanic creation. Ya tadi konsumtif, produk pinjam meminjam, karena lebih banyak daging kan. Kita ngelihat hidup ini gitu. Nah terus mulai ada tuh offering dari dunia dan lain sebagainya. Memang orang paling gampang tergoda kan. Pinjaman lah, pinjaman lunak lah. Men, itu semuanya jahat. Di balik itu kan ada bunga dan pokok yang harus lo bayar gitu. Nah, sama kalau lo lihat famous itu hanya seperti sebuah lo nggak bisa melihat itu dengan wisdom. Ya lo akan sakit. Lo akan sakit gitu. Kayak sorry nih bang, misalnya wah lo jalan orang mengeluh-elukan. Tapi kan pada akhirnya mereka yang dulu mengeluh-elukan lo juga sekarang udah menua juga sama-sama. Kitanya juga udah bertambah usia. Mulailah, gue aja sekarang udah gak tahu nih Gen Z, anak-anak artis kan makin banyak gitu. Karena kan pasti ada regenerasi berputar. Kalau kitanya nggak bisa menerima, kan akhirnya kan kita mendek sendiri kan. Atau gini deh yang paling gampang. Kemarin gue ngumpul nih sama generasi yang anak-anak gue. Ya kan, di situ ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Wah ini apa segala macam. Gue tetep bisa tuh terbuka. Mereka ada yang nanya gini, Om maaf numpang nanya, Om itu siapa ya? Ini aja kemarin, Kak Charles siapa Kak? Lu anak baru lu gak ngerti. Makanya kembali lagi, setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya.
Men, kalau hari ini yang mempertanyakan lo adalah orang-orang yang pada saat lo ngetop mereka belum ada. Lahir, ya. That means lo harus mulai lagi introducing yourself. Wow. Gitu Bukan loh. sebel ya? No. Gini, itu juga bukan berarti bahwa lo populer. Terus lo populer sepanjang masa. Ya nggak bisa dong. Ini kan ada masa baru yang datang yang namanya digital world. Yes, Jadi mana lo waktu itu belum kan? Betul. Ambil positif, ambil hikmahnya. Oh ya, dulu saya berkembang dan populer itu di non-digital era. Iya. Sekarang saya masuk di digital era. Ya udahlah, maulah kita dari sekarang mulai kembangkan digital assets kita. Oke. Mulailah Expand. berkarya Iya, kayak iya. Melanie. Di TV ada, syukur kalau TV masih bisa long lasting. Iya. Tapi TV sekarang juga udah mulai decrease. Iya. Ya udah, capek nggak? Iya. Potong kuping gua nih kalau dia nggak capek. Di zaman gua, kita cukup hanya gini, tunggu panggilan televisi, Iya. tayang, Bener. udah ngetop, Betul. dapet duit. Bener. Hari ini, Nggak ini bisa. jamnya waktu itu di sekitar 20 tahun yang lalu, ini 9:30 nih, jam gue jam 9:30. Ini waktunya gue tidur. Di zaman belum digital. Iya. Di zaman digital, hari ini seorang Melanie Ricardo, itu masih kerja. Raffi Ahmad 2:30 katanya masih meeting. Ya, which is gue juga ya tetap istirahat tuh penting juga sih. Penting ya kan? menurut Iya, gue. Jadi intinya ya gimana sudut pandang kita Iya, melihat dunia yang makin berkembang ini. Iya. Nah kalau masih tetap ingin populer, ya berkarya. Iya. Jalan Bukan malah satu-satunya. sebel pundungan, ini gimana nih. Tapi ya memang harus bisa get out from our comfort zone, out of the box. Sebenarnya kan kita udah usia-usia gini kan, apa sih AI ini? Apa ini yang baru-baru? Atau ada yang lebih parah lagi Apa? lah. Kemarin temen gue juga yang udah seusia gue MC gitu, dia bilang gini, Les, gila, gue nge-MC tuh. Iya, di zaman dulu kan IO-nya kita udah kayak dijadiin raja ya. Kita diservis semua, mau apa segala macam. Kurang ajar tuh, kemarin gue ada event, gue nggak diliatin. Gitu loh, gue nggak diopenin atau nggak dilayanin seperti IO zaman dulu. Karena mungkin anak-anak baru kan. Exactly, itu kan. Jadi jarak. Iya. Terus manggil dia aja bukan lagi Mas, bukan manggil Iya, nama, iya. manggilnya Om. Jadi gini, again, Iya. kita sebagai makhluk hidup, kita tuh dikenal sangat agile dan harus bisa menyesuaikan, harus bisa fleksibel. Iya. So, ya gue juga bilang, kalau gue masih mau bekerja untuk industri entertainment, di mana di situ pelakunya umurnya udah berjarak gapnya sama gue, ya gue harus mau bow down. Betul. It's true. Gue harus mau Iya. turun, gue harus mau rangkul mereka, Iya. gue harus mau peluk mereka gitu. Iya. Nggak untuk gue bilang, gue zaman dulu 20 tahun yang lalu, Gue nih. orang nomor satu, gue jenderal nih, Iya. lo nggak ada apa-apanya, Iya, lo jadi IO bener kayak lo. No, nggak kayak gitu. Rangkul mereka, peluk mereka, kasih tahu mereka bahwa perkenalkan ulang diri lo siapa. Itu dibutuhkan kerendahan hati tuh untuk itu. Oh iyalah, gitu. Maksudnya Iya. seperti yang tadi Mel bilang, kita ketemu generasi-generasi baru. Iya. Wajar nggak mereka nggak kenal kita? Wajar, karena yang kenal adalah ibunya. Iya. Jadi ketika misalnya gini, tiba-tiba ada godaan, wah, lo nggak dikenal. Sebetulnya gampang. Gini deh, umur lo berapa? 20 bang. Oke. Mama lo kira-kira umurnya berapa? 50. Ya, itu berarti kan generasi gua. Gini, ambil handphone lo. Ini gue pernah gue lakukan. Jadi IO kan, nggak kenal gua. Dia telepon. Dia nurut, gitu. Telepon mama lo sekarang ya. Mama lo kira-kira jam segini ada di rumah nggak? Ada. Dia telepon. Terus udah speakerphone kan, bilang, oke. Sekarang tanya sama mama lo, Mah, dulu mama pas umur-umur 20 nonton TV nggak? Nonton gitu. Mama kenal nggak Charles Bonar Sirait? Oh itu idola gua. Nah udah, lo kenal kan siapa gua kan? Seangkatan. Selesai nggak? Iya. Selesai iya. gitu loh. Cuma kan kadang-kadang kita tuh kalau misalnya, kakak siapa? Maaf namanya. Ego dalam hati lo, anjrit gue artis nih gitu, ada gitunya kan. What's this? Itu kan sebenarnya bisikan iblis juga yang bikin lo nggak ngerasa nggak dihargain kan gitu loh. Padahal sebenarnya kan ya sesantai tadi lo bilang, ya emang masamanya sekarang anak-anak yang zaman lo dulu megang Panasonic Award, ya mereka mungkin masih oe atau belum lahir. Yang ya tahu kan? cuma bapak sama ibunya. Iya, Jadi iya. dalam hidup itu kalau Mel ini menutup ini kali Iya. ya. Mel kalau senang olahraga golf, di situ Iya. ada filosofinya. Kenapa stick golf tuh ada banyak, ada berbagai jenis. Ada yang iron, ada yang wood, ada yang besar untuk mukul bola pertama, ada juga pakai yang chip gitu. Itu intinya nggak bisa kita nyelesain semua permasalahan kehidupan itu pakai satu senjata. Nggak bisa, So many weapons, diperlukan banyak gitu loh. Jadi kalau kayak hari ini gue juga harus ngomong sama generasi Z, nggak bisa cara yang gue pakai adalah
cara ataupun senjata yang gue pakai pada saat gue menghadapi generasi gue atau generasi baby boomer, satu generasi mature. Termasuk gue sekarang berkomunikasi dengan anak gue, itu nggak bisa sama sekali pakai cara gue berkomunikasi sama murid-murid gue di kelas yang public speaking adore banget. Anak gue, who the hell are you gitu. Dia punya idolanya sendiri. Benar. Gitu loh. Bener, yes, true. Sesimpel gue kalau sekarang juga sama anak gue yang udah mulai teenagers nih. Kalau dulu kan anytime gue mau posting mereka, gue posting aja dong. Sekarang gue harus izin dulu untuk privacy ke mereka. Mami juga nggak mau kan kalau aku main gini ke muka mami. Oke. Gue di rumah gue nih. Ini rumah gue. Gue yang dandanin, gue yang dalam hati gue. Tuhan, ini kan rumah kan gue yang bayar. Gue yang biayain semua. Lo tahu apa begitu pas gue masuk ke kamar anak gue nggak pakai ngetok, dia bilang, Dedi, keluar, ulang, ketok lagi. Ya Tuhan, ini dalam hati gue, susu, lo lahir gue yang keempatin. Sekarang bisa, cuma ya gimana kan, bisa merintah gue. Exactly. Tapi itulah anak muda. Mereka bilang, mannersnya walaupun lo orang tua gue, ini rumah lo masuk ke kamar gue. You gotta appreciate my privacy. First, gitu loh. Yes. Right, abang gue, untuk menutup obrolan kita yang I'm sure nih kalau dua manusia hobi ngomong dua-duanya. Ini ada 3 buku dan abang, how many books you have already? 7. Wow, 7 books already. Udah 7. Bang Charles usia 50 tahun, pernikahannya udah hampir 23 tahun, going 25. Ya kalau Tuhan berkati 2 tahun lagi. Amin. 2 tahun lagi. Anak 2. Anak 2, Christopher sama Gabriel. Lelaki semua ya. What's the legacy that you want to leave for the people yang kenal lu, bahkan yang mungkin tidak kenal tapi mamanya kenal sama lu. Lu tuh pengen orang kenal Charles Bonar Sirait itu apa? Nggak hanya gantengnya, nggak hanya public speakingnya, tapi apa yang, what's the thing that you want to leave when you're not here anymore? Gue percaya bahwa kita kalau hidup di dunia itu harus bisa jadi saluran berkat. That's nice. Ya. Gitu. Apapun talenta kita. Apapun talenta kita. Ya. Coba deh tanya apa purpose lo di dunia ini. Ya. Gue nggak bisa sharing itu, tapi please talk and communicate with God. Karena setiap orang punya caranya untuk telepon ke Tuhannya, ke penciptanya. Gue nggak bisa bilang itu sama istri gue, yuk gue mau ngomong sama Tuhan, karena nggak ada. Tuhan punya semua waktu yang sangat spesial dengan diri kita sendiri. Berbeda-beda. Tanya aja sama Tuhan, kira-kira talenta yang ada di dalam diri kita ini yang bisa memuliakan nama Tuhan melalui karya kita tuh apa? Ada orang yang passionnya kayak gue, public speaking. Ada orang yang jadi dokter. Betul. Ada orang jadi pembawa acara kayak Melanie Ricardo. Semua orang pasti punya passionnya. Semakin cepat kita dapat passion itu, semakin kita bisa lebih panjang memberkati banyak orang lain. Dengan talenta kita. Jadi sebetulnya kita semua channel of God blessings to others. Gitu. Saluran berkatnya yang Tuhan pakai. Kalau acara nggak ada pembawa acara, bubar itu sebuah acara. Itulah sekarang talentanya ada di Melanie. True. Aku misalnya sekarang lagi mau pursue ilmu komunikasi, di situ mungkin talentanya. Pada akhirnya ya. Wow, that was nice guys, pembawa acara dan mudah-mudahan bukan pembawa masalah ya. Emang kalau udah tubang-tubang ngobrol tuh udah mulai wisdom apalah segala macam. Tapi it's nice ya. Udah mulai tubang gitu, bangka. Kalau nggak tahu tubang tuh cuman nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tubang itu zaman aku tuh gila lo menghina gue bangke gitu. Tua bangke. Tapi kita enjoy ya. Tapi it's a privilege loh getting older. Iya nggak? Tidak semua orang itu bisa mencapai 50 tahun. So I'm so happy when I ask you the question, Abang how old are you? You loud and clear bilang 50 tahun. Gue tuh suka gedek ya, tapi terserah orang. Ada banyak juga orang nggak suka kalau ditanyain itu, Mel. Ditanyain umur. Iya sih, for some people ya. Tapi menurut gue gini, it's a privilege. Nggak semua orang nyampe ke umur 50 tahun dan masih sehat, nggak pakai kursi roda, lu masih bisa jalan, masih bisa kemana-mana. Right? So it's a blessing. Thank you guys, terima kasih abang gue. Gue juga mau ngucapin terima kasih. Pertama, buku yang ini gue mau kasih sama Mel. This one? Iya. Thank you so much. Gue mau tanda tangan. Wow, terus berikutnya, gue juga kalaupun di syuting ini gue nggak sempet lagi, tapi gue dari rumah gue udah berangkat. Gue doain pernikahan lo sama Tyson. Oh, thank you, thank you. Gue baca dari berbagai, tadi kan gue searching juga lah, tapi gue udah dengar itu lama. Nggak begitu, karena Melanie Ricardo sekarang begitu keluar yang ada cerai. Oh, diketik itu ada tulisan itu ya? Kata yang pertama keluar sekarang, yang pertama cerai, yang kedua agama. Orang kepo banget agama gue apaan? Nggak ada prestasi loh. Gue kasih tau sama lo semua ya, dia siaran nih, adik gue. Iya, ya ampun. Walaupun gue tahu banget, Melanie Ricardo, bang dia bukan Batak.
gimana nggak batak siaan gitu loh. Karena tau gak kenapa Google searching topnya kayak gitu? Karena orang lebih kepo dengan hal-hal yang biasanya lebih negatif dan personal life. Mau tahu aja apa sih keagamanya? Gue pokoknya kasih satu buku ini buat Mel, gue tanda tanganin. Thank you so much. Terima kasih abang gue. Gue doain terus karirnya makin melesat. Amin ya Tuhan. Dan tetap meletakkan Tuhan di atas semua yang Melanie lakukan. Right, that's the thing. All the best. All the best, abang juga. Thank you so much, abang gue. God bless you. Guys, thank you so much for watching. Hopefully ada good value. I'm sure you'll get some good values dari obrolan aku bersama dengan abang gue, idola gue, Charles Bonar Sirait. Thank you guys. Bye-bye. God bless you. Horas. Bye. Horas.